Jangan desak aku akan segera sampai. Maksudku, pada hari pernikahanmu, bagaimana mungkin pengantin wanita naik skuter listrik untuk membersihkan untuk orang lain? Pesanan besar seperti pembersihan villa tidak umum. Kamu akan sangat lelah membersihkannya sendirian. Apa lelahnya? Kita bisa dapat 2.000 dari pekerjaan ini. Selama 5 tahun, aku telah mencintainya. Mengapa kamu yang menikahinya? Mengapa kamu memilihnya? Baiklah, Profesor Mang, pengantin wanitamu akan tiba dalam 10 menit. Kemudian berkendaralah pelan-pelan, jangan sembrono, hati-hati. Aku hampir sampai. Tolong. Tolong aku. Ini kamu. Jadi apa jika kamu memakai gaun pengantin? Di tumpukan sampah ini, kamu tidak begitu menonjol, bukan? Ching Yun. Selama kamu mati, dia akan menjadi milikku. Bahkan jika aku mati, Ching Yun tidak akan mencintaimu. Dia tidak mencintaiku sekarang. Tapi aku punya seumur hidup bersamanya, dan suatu hari dia akan menjadi milikku. Xiaofan, pacariku selama 10 tahun pada hari pernikahan kami, ditabrak dan menjadi orang koma. Dan 7 hari setelah kecelakaan, aku menikahi pewaris kaya Ge Feifei yang telah mengejarku selama bertahun-tahun. Terima kasih semua atas kehadiran di pernikahan putri saya, Ge Feifei, dan profesor paling menonjol termuda di bidang medis, Yun Cheng, Meng Ching Yun. Meng Ching Yun. Kamu tidak tahu terima kasih. Aku yang tahu ada Michelle. Seseorang. Ching Yun, apakah tahu baik-baik saja? Meng Ching Yun. Xiaofan mengalami kecelakaan mobil 7 hari yang lalu dan masih berbaring di rumah sakit dengan hidupnya di ujung tanduk. Tapi kamu berbalik dan menikahi wanita ini. Wanita tua, buka matamu dan lihat jelas. Aku, status apa? Ahli waris Gas Pharmaceutical. Status putrimu apa? Gadis pengantar makanan, pembersih jalanan. Ching Yun pasti buta. Untuk pernah bersama putrimu? Putriku. Meskipun putriku Xiaofan, tanpa status atau posisi, tapi untuknya, dia mengorbankan 10 tahun hidupnya. Dulu, keluargamu hanya punya kamu dan nenekmu yang sakit parah. Itu Xiaofan kami, yang bekerja keras menunjang studimu, mengantar makanan dan membersihkan jalan, untuk membesarkanmu dari mahasiswa desa, sampai lulus PhD, dan membantumu sukses. Kamu benar-benar meroket ke puncak. Sekarang dia menjadi sayur, apakah kamu masih manusia? Bibi, sedangkan aku yang masih muda, profesor yang memenangkan Nobel kedokteran, berapa orang yang ada? Lagi pula, aku belum melupakan kebaikannya. Dia tanpa pendidikan perguruan tinggi, pembersih, ngotot menikahi aku. Bukan dari aku setuju. Jika ingin menyalahkan, salahkan dia yang takdirnya kurang. Dia mengalami kecelakaan. Kamu jangan mau bergantung padaku dan memaksaku merawatnya seumur hidup, kan? Wanita tua, dengarkan aku jelas. Ching Yun dan putrimu belum mencatat pernikahan. Jadi tentu dia punya hak memilih kebahagiaannya sendiri. Kamu, Bagaimana denganmu? kamu, Ada apa denganmu? Aku berbeda dari anak perempuan pembersih matimu. Aku sudah menikah dengan Ching Yun. Benar, Feifei dan aku sudah menikah secara sah. Kamu bajingan tua. Sertifikat pernikahan yang sah. Tidak mengakuinya? bicara. Apakah kamu mencoba menjilat keluarga G?
Kamu ingin menjadi penjilat sosial. Jadi kamu bersekongkol dengan wanita ini untuk mencoba membunuh anak perempuanku pada hari pernikahan. Begitukah? Meng Qingyun, kamu akan mendapatkan balasanmu. Omong kosong. Penjaga, buang dia keluar. Meng Qingyun, kamu bajingan tak berperasaan. Kamu pantas mati. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang seperti itu masuk? Aku tahu semua orang di sini memandang rendahku sekarang. Mereka pasti mengutukku, menyebutku tak berperasaan, menyebutku penjilat sosial. Tapi aku tidak peduli. Sekarang, mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita. Karena aku tahu mempelai wanita di hadapanku, ia adalah orang yang membunuh Xiaofan. Qingyun, karirmu baru saja dimulai. Xiaofan kali ini mungkin tidak akan bangun lagi. Baik, Profesor Meng, pengantin perempuanmu akan muncul dalam 10 menit. Aku yang akan menyerah padanya. Kamu juga seorang dokter. Kamu harus tahu betapa besar biaya selanjutnya. Sayang sekali untuk Xiaofan, gadis yang begitu baik. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu menemukan petunjuk tentang pembunuhnya? Aku dengar bahwa pengawasan di TKP semua rusak. Keluarga G mendominasi Yuncheng. Buktinya, sudah lama dibersihkan secara menyeluruh. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah tahu siapa pembunuhnya sejak awal. Selama kamu mati, dia akan menjadi milikku. Xie Feifei, Bahkan jika aku mati, Qingyun tidak akan jatuh cinta padamu. dia tidak mencintaiku sekarang. Xie Feifei, lepaskan dia. Xiaofan, Tapi di antara dia dan aku, kita punya seumur hidup. Dan suatu hari dia akan menjadi milikku. Xiaofan, Xie Feifei. Xiaofan, tunggu aku. Xiaofan, ada apa denganmu, Xiaofan? Aku tepat di TKP dan mendengar Ge Feifei melakukan pembunuhan dengan telingaku sendiri. Dia, Ge Feifei, adalah pelaku kecelakaan mobil Xiaofan. Qingyun, saya dengar bahwa tunanganmu benar-benar mengalami kecelakaan mobil pada hari pernikahan. Saya datang khusus untuk menemuimu. Apakah kamu baik-baik saja? Sepuluh tahun yang lalu, Xiaofan gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia mengikuti saya ke Yuncheng bersama-sama. Perbedaannya adalah, saya menjadi seorang mahasiswa kedokteran yang menjanjikan. Sementara dia, secara pribadi, menyewa rumah dekat sekolah. Di satu sisi, dia merawat saya dengan teliti. Di sisi lain, dia mencoba segala cara untuk melakukan berbagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliah saya. Terima kasih, Bos. Dan semua uang yang dia dapatkan digunakan untuk membayar biaya kuliah saya. Untuk menutupinya, ini, ambillah. Oh, dan ada juga biaya operasi nenek. Jangan khawatir, serahkan semuanya kepada saya. Cepatlah makan mie. Kamu belajar begitu keras, kamu harus makan lebih banyak. Saya hanya akan makan beberapa suap. Tidak, kamu makan juga. Saya selalu berpikir bahwa selama kita bekerja cukup keras, Xiaofan dan saya pasti akan hidup dengan baik. Hei, datang. Ki, kamu selesaikan makan sebelum pergi. Ki, kemudian naik pelan-pelan. Mengerti, saya pergi. Pada tahun kelima bersama Xiaofan,
Saya menerima dari Universitas Yunda kualifikasi untuk penerimaan langsung ke program magister dan doktoral. Kemudian, putri yang kuat dan berpengaruh dari GIS Pharmaceutical muncul. Meng Qingyun saya, Ge Feifei, telah menyukaimu. Kemalangan untuk Xiaofan dan saya dimulai. Qingyun. Sudah saya katakan, kalau kamu tetap bersama saya, kamu bisa masuk ke GIS Pharmaceutical langsung setelah lulus. Apa salahnya itu? Nona G, sudah saya katakan berkali-kali. Saya punya pacar, dan saya tidak perlu menjual diri untuk menaiki tangga. Kamu punya pacar? Where saya tidak pernah melihat kamu datang ke kelas bersama. Kamu berbohong. Xiaofan, Qingyun. Xiaofan. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Qingyun, kelas selesai? datang untuk mengantarkan sesuatu. Lihat dirimu, semua berkeringat dan lelah. Biarkan saya ceritakan. Tadi, saya mengambil pesanan dari tempat take-out itu. Sangat kotor. Kamu harus berhati-hati saat memesan take-out. Dan orang itu, Seperti kamu, sedikit sampah semua berkeringat dan bau. Mencoba menggunakan mengantar take-out sebagai trik untuk mendekati Qingyun, seorang murid top seperti dia. Biarkan saya perkenalkan secara formal. Ini pacar saya, Shen Xiaofan. Jangan mengabaikan saya. Kamu bilang pengantar take-out ini adalah pacarmu? Apakah dia layak? Apa salahnya mengantar take-out? Dibandingkan denganmu, seorang gadis kaya manja yang hanya tahu makan, minum, dan main, kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Kamu... Dan saya Meng Qingyun dalam hidup ini hanya akan mencintainya. Meng Qingyun. Saya katakan padamu, kalau kamu memilih dia, kamu pasti akan menyesal. Fei Fei. Saya menyesal. Apa yang kamu katakan? Saya menyesal bahwa 5 tahun lalu saya tidak memilihmu. Tapi, bukannya kamu bilang hanya mencintainya? Dulu saya membuat pilihan yang salah. Kamu benar. Ges dan kamu lebih cocok untuk saya. Jadi, Fei Fei, maukah kamu menikah dengan saya? Iya. Tentu saja saya mau. Xiaofan, karena orang-orang kaya yang disebut ini menolak meninggalkan kami sendirian. Jian dan Isenbal dan menyakitimu seperti ini. Maka, saya akan membuat mereka merasakan rasa dipermainkan. Saya Meng Qingyun. Pada hari ke-7 setelah mantan istri saya menjadi sayuran, saya menikahi pewaris yang memukulnya. Dan kami menikah. Qingyun, akhirnya saya menikahimu. Selama 5 tahun, saya telah mencintaimu. Qingyun, kamu masih bijaksana. Kamu tahu, tinggalkan gadis pembersih itu dan berbalik dari kegelapan ke cahaya. Masuk dan layani Nona G dengan baik untuk saya. Ya, G Fei Fei, tentu saja saya akan memberimu sebuah paling memuaskan malam pengantin. Namun, Tenang saja. itu bukan dengan saya. Qingyun, mengapa kamu tidak memperhatikan saya? Tadi malam, bukankah kita akur dengan baik? Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Ge Fei Fei, mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Siapa kamu? Siapa yang mengirim kamu? Siapa yang menyuruhmu menjebak saya? Kamu bajingan. Tidakkah kamu malu? Apakah kamu tidak punya malu? Saya membuatmu merendahkan dirimu sendiri. Aku akan membuatmu malu. Aku akan membuatmu hina diri. Berhenti memukulku, ayah. Qingyun adalah profesor termuda dalam sejarah Universitas Yunda. Jika kamu sudah menikah dengannya, tapi tidak menghargainya,
Kamu akan membunuhku. Kamu. Ayah mertua, ada banyak orang yang menonton. Semuanya. Bubar. Ge Fei Fei, bukankah kamu bilang sudah menyukaiku selama 5 tahun? Dan begini caramu memperlakukan aku? Ching Yun, bukan begitu. Dengarkan aku, biarkan aku jelaskan. Hanya karena aku berasal dari desa, kamu menghina aku seperti ini? Sulit sekali untuk mendapatkan Ching Yun, calon yang menjanjikan, bergabung dengan keluarga G. Kita tidak bisa membiarkan insiden ini menyebabkan keretakan antara dia dan keluarga G kita. Ching Yun, aku difitnah. Pasti para junior yang menyukaimu, mereka lah yang memfitnahku. Mereka iri padaku. Cukup. Kamu telah melakukan hal memalukan seperti itu dan masih membuat alasan. Ayah, Menantu sayang. Hal ini, Fei Fei salah. Tapi anak muda, mereka semua suka bersenang-senang. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku jamin padamu, dia tidak akan melakukannya lagi. Hanya, maafkan dia sekali ini. Ching Yun, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Jadi, Ching Yun, aku akan memberimu 5% saham Fei Fei di keluarga G sebagai kompensasi. Lihat. Nah, baiklah kalau begitu. Kemudian kalian pasangan muda bicarakanlah. Fei Fei, minta maaf yang baik kepada King Yun. Ching Yun, asalkan kamu memaafkanku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Fei Fei, kamu tidak boleh mengecewakanku lagi. Untuk menghadapi wanita yang tergila-gila, seringkali hanya butuh sedikit trik. Dengan cara ini, pertama, dia akan terlalu malu untuk membahas masalah berbagi kamar denganku. Kedua, dia akan merasa bersalah dan memberiku lebih banyak kompensasi finansial. Tidak hanya aku akan mempermainkan keluarga G seperti biola, tapi juga menggunakan uang keluarga G untuk mendukungmu selamanya. Sia-sia. Bagaimana bisa kamu tertipu oleh... Sia-sia. Bagaimana bisa kamu ditipu oleh seorang pria? Bagaimana bisa kamu di malam pernikahanmu berakhir di tempat tidur dengan seorang pelacur pria? Dan dilihat oleh begitu banyak orang. Kamu telah membawa aib ke keluarga G kami. Bagaimana keadaan kita sekarang? Tapi bukankah itu yang kamu lakukan di sini? Denganmu di sini, siapa yang berani mengatakan hal buruk tentangku, GVV? Benar. Keluarga G kami praktis menguasai Yuncheng. Semua orang harus menunjukkan sedikit rasa hormat pada ayahmu, aku. Ayahku memang hebat. Tapi, pada hari pernikahan, kamu terlalu keras padaku. Apa yang tahu-tahu? Aku tidak peduli seberapa liar kamu di luar. Tapi sekarang Meng Qingyun adalah orang penting di bidang medis Yuncheng. Ge Pharmaceutical kami membutuhkannya, dan lebih penting lagi, sumber daya medisnya. Aku juga belajar kedokteran. Mengapa kamu tidak menghargaiku sebanyak itu? Berani-beraninya kamu mengatakan itu? Dulu, aku bersusah payah untuk membuatmu mengambil alih tempat penerimaan Shen Xiaofan dan masuk ke Universitas Yun. Lihat bagaimana kamu berubah. Xiaofan, Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bahagia? aku diterima di program kedokteran klinis Universitas Yun program. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang mengganggumu? Aku tidak masuk perguruan tinggi. Ya bagaimana bisa? Kami memeriksa jawaban bersama setelah ujian. Kamu seharusnya lulus. Tapi aku memeriksa berkali-kali. Dan namaku tidak ada di sana. Maaf Ching Yun, aku tidak menepati janji kita. Aku tidak layak lagi untukmu. Sudah yang tidak layak. Kita setara. Jika bukan karena kamu dan Paman Shen membantu aku dan nenek, aku sudah lama putus sekolah. Ikutlah denganku. Mari pergi ke Yuncheng bersama dan lihat dunia yang lebih besar. Jadi itu, kalian semua yang mencuri tempat penerimaan Xiaofan, Kamu sudah mengambil alih tempat Shen Xiaofan. Namun dia muncul lagi di depan kita. Orang-orang desa ini seperti tikus yang tidak bisa dihancurkan. Mereka mengganggu pandangan. Dan dia bahkan menjadi pacar Ching Yun. Berani-beraninya dia. Berulang kali, dia bersaing denganku untuk hal-hal. Jangan marah, putriku sayang. Bukankah semuanya sudah berlalu? Benar. Orang yang mati hidup tidak bisa lagi bersaing denganku untuk hal-hal. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Tuan berkata, kamu masih berbicara tentang pekerjaan di malam hari?
Itu terlalu sulit. Dia meminta saya untuk membawakan 2 gelas susu. Ayah, lihat. Qingyun masih memiliki saya di hatinya kan? 5 tahun saya ini belum sia-sia. Dia tahu untuk bertobat dan kembali. Dan bergabung dengan keluarga G, kami adalah baik. Saya akan pergi melihat Qingyun. Ini kalian ayah dan anak perempuan menyakiti Xiaofan lagi dan lagi. Saya pasti akan membuat kalian membayar apa yang kalian hutang Xiaofan dan mengembalikan semuanya. Qingyun, di mana dia? Mengapa foto ini rusak? Sudah sangat malam, kemana dia pergi? Bisakah itu? Bang Qingyun, aku kira kamu benar-benar berubah dan jatuh cinta padaku. Aku tidak menyangka kamu masih tidak bisa melupakan sampah itu. Selalu memikirkannya. Dan sekarang kamu bahkan menyelinap ke sini untuk menemuinya. Kamu berbohong padaku. Mang Qingyun, aku belum selesai denganmu. Bagaimana ini berbeda dengan yang kukira? Fei Fei, rumah sakit ini, mengapa kamu membuat keributan seperti ini? Aku kira kamu datang ke rumah sakit untuk melihat... Tolong pelan suaramu. Aku seorang dokter. Rumah sakit adalah tempat kerjaku. Tidak bisakah kamu berhenti mencurigai? Qingyun, maaf, aku hanya terlalu peduli padamu. Fei Fei, bukankah sudah kukatakan padamu, aku dulu belum dewasa. Sekarang kamu milikku. Hanya kamu di hatiku. Terakhir kali, kamu dan orang lain melakukan hal-hal seperti itu, aku tahan karena aku mencintaimu dan aku menahan diri. Masih tidak percaya padaku? Qingyun, ku minta maaf, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku akan pergi bekerja. Pasien di tempat tidur 14, yang vegetatif sudah membaik akhir-akhir ini, rasanya tidak akan lama sebelum dia bangun. Pasien vegetatif di tempat tidur 14. Belakangan ini, kondisinya semakin membaik, rasanya tidak akan lama lagi sebelum dia bangun. Benarkah? Dia terluka sangat parah, tapi dia masih bisa bangun. Ya, Siapa nama pasien di tempat tidur 14? Siapa namanya? itu Shen Xiaofan. Ya, itu kamu. Dia melihatku. Jika dia bangun, maka semua orang akan tahu bahwa pembunuhnya adalah aku. Qingyun juga akan menceraikanku. Tidak. Aku tak senang bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Kamu gila. Kamu menakutiku sampai mati. G Fei Fei. Mengapa dia belum pergi? Kami baru saja membahas pasien di tempat tidur 14 mungkin bangun. Dia tiba-tiba menjadi gila. Xiaofan. Ge Fei Fei adalah pelaku kecelakaan mobil Xiaofan. Begitu dia tahu bahwa Xiaofan mungkin bangun, maka dia akan... Shen Xiaofan, jika kamu bersikeras untuk bangun, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Ge Fei Fei, 欢迎听今天的patient Brian. Saya hanya sedang memeriksanya. Ge Fei Fei, biar aku beritahu. One point tentang Kemang Qingyun, pertemuan perselisihan di antara kalian bertiga. Shen Xiaofan sekarang adalah pasienku. Tolong tinggalkan pasienku. Sloward, Saya tidak. Coward. Saya tidak. Hampir saja. Shen Xiaofan, jika aku punya kemampuan untuk memiliki seseorang menjaga kamu siang malam, kalau tidak, aku akan selalu menemukan kesempatan untuk menyerang.
Bagaimana kabar Xiaofan? Untungnya saya tiba tepat waktu. Hanya dia selangkah lain. Kemong mengkwong. Apakah namanya dia melihatmu? Tidak. Terima kasih kakak senior. Sama-sama. Xiaofan, awalnya adalah pasienku. Walaupun, karena GVV sudah memilih untuk melakukan ini, pasti akan ada kesempatan berikutnya. Saya tahu. Jadi, saya butuh seseorang untuk membantu saya berpura-pura nenek. Meng Qingyun, beraninya kamu kembali untuk menemuiku. Meng Qingyun, berani-beraninya kau datang kembali menemuiku. Xiaofan adalah gadis yang sangat baik, yang bekerja untuk membayar uang sekolahmu dan untuk pengobatanku. Bahkan rumah ini disewakan olehnya untukku. Kau, bagaimana bisa kau meninggalkannya saat ia paling membutuhkanmu? Kau membuat keluarga Meng kami dituduh dan dikutuk oleh warga desa. Nenek, Jangan panggil aku nenek. Aku katakan padamu, aku tidak punya cucu sepertimu. Xiaofan adalah cucuku yang sebenarnya. nenek, dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku akan memukulmu, pengkhianat. Aku benar-benar tidak mengkhianati Xiaofan. Apa yang kau katakan? Maksudmu kau melakukan ini untuk membantu Xiaofan, anak itu, mencari keadilan? Ya, keluarga berhutang pada Xiaofan. Kiao dan aku akan membuat mereka membayar cepat atau lambat. Anak bodoh? Kenapa kau begitu terbebani? Kenapa kau tidak bisa berbicara terbuka? Seorang nenek tua sepertiku bisa membantumu. Nenek, aku butuh bantuanmu sekarang. Untuk membantuku berpura-pura. Aku. Qingyun, cepatlah. Ayah masih menunggumu. Ya, datang. Pria yang begitu luar biasa hanya akan benar-benar menjadi milikku jika Shen Xiaofan benar-benar menghilang. Ayo pergi. Aku akan memukulmu, pembuat onar. Bunuh kau tukang onar. Kamu tidak apa-apa? Dasar nenek tua. Tidak. Nenek, Minggir. kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti Fei Fei. Dia sudah menikah denganku. Dia yang ingin kuhajar. Semua ini salahnya karena membuatmu meninggalkan Xiaofan. Nenek, Pergi kau. Aku akan membunuhmu, si jalang. Berani kau pukul aku, hah? nenek. Kau yang membunuh Xiaofanku. Apa? Shen Xiaofan sudah meninggal. Kembalikan Xiaofanku. Dia benar-benar meninggal. Di mana pasien di tempat tidur 14? Aku tanya kau. Meninggal. Meninggal pagi ini. Jenazahnya sudah diambil keluarga. Dikremasi. Dia benar-benar meninggal. Bersaing denganku, Ge Fei Fei, untuk seorang pria. Lihat dirimu, Shen Xiaofan. Apakah kau punya nyawa untuk itu? Cheng Yun, aku tahu kau orang yang sentimental, tetapi teman masa kecilmu benar-benar meninggal. Ucapkan belasungkawa. Mulai sekarang kita akan hidup baik bersama. Kita perlu cepat cari tempat dan minum-minum untuk merayakan. Orangnya sudah ditangani. Nenek, Saya tidak yakin bagaimana kinerja saya. Apakah saya berhasil menipu gadis jahat itu? Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. dia mempercayainya. Ya, karena dia ingin membunuh Xiaofan untuk menghilangkan masalah di masa depan, maka kita akan membuat kesan palsu kematiannya. Hanya dengan begitu dia bisa aman. Qingyun, rumah sakit swasta ini milik ayahku. Fasilitasnya semua bagus, jangan khawatir. Terima kasih. Qingyun, jangan khawatir. Tentang Ibu Xiaofan, sudah kuatur. Dia akan berpura-pura mengambil abunya. Kembali ke desa. Xiaofan telah merawatku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, aku akan merawatmu. Jika engkau punya sesuatu untuk dilakukan, lakukan saja. Selama itu tidak ilegal, aku mendukungmu. Ya, Qingyun, kami semua mendukungmu. Setelah menyelesaikan masalah keamanan Xiaofan, kemudian selanjutnya,
adalah membuat ayah dan anak perempuan itu bermusuhan satu sama lain. Chingyun, kamu berpakaian begitu tampan hari ini. Apakah kamu berencana menggunakan liburanmu untuk pergi berbelanja denganku? Enggak, aku ada rencana lain. Aku tidak akan pulang untuk makan malam nanti. Chingyun, insiden dari malam pernikahan kita sudah begitu lama dan Shen Xiaofan sudah meninggal juga. Jadi mengapa kamu masih menolak menyentuhku? Jangan bilang kamu punya orang lain di belakangku. Nona, Kamu menakutiku. aku tahu. Tan Qingyun datang ke hotel ini hari ini. Apa yang dia lakukan di hotel tanpa alasan? Ada apa, Nona? Jangan bergerak. Dasan Mengkul. Baiklah, kamu Mang Qingyun. Beraninya kamu selingkuh dariku? Tidak. Qingyun paling tidak suka wanita ceroboh. Dia sudah marah padaku beberapa kali. Aku tidak bisa terburu-buru seperti ini lagi. Setelah Qingyun pergi, lihat bagaimana aku menanganimu. Saya akan datang nanti. Baik. Biarkan saya lihat wanita seperti apa yang berani menggoda suami saya, Ge Fei Fei. Siapa yang kamu cari? Kamu adalah orangnya, wanita yang menggoda suami orang lain. Halo, ayah mertua. Susung dari grup Zenhai yang kamu jemput sudah diatur dengan baik. Saya datang untuk menjemputmu sekarang. Siapa kamu? Saya sama sekali tidak mengenalmu. Siapa saya? Saya adalah istri Mang Qingyun, putri sulung dari Jace Pharmaceutical. Sebelum mencuri suami seseorang, tidakkah kamu repot-repot bertanya siapa pemilik sebenarnya? Buka pakaian wanita tua ini untuk saya, biar dia tahu konsekuensi mencuri suami orang lain. Ya, Jangan mendekat. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak punya hubungan seperti itu dengan Profesor Meng. Profesor Meng, jangan berpikir hanya karena kau berbicara dengan benar sekarang. Aku akan percaya padamu. Kata-katamu yang licik. Tampar mulutnya. Aku menyarankanmu untuk berhenti menyakitiku. Jaskin berakhir baik untukmu. Sekarang ini, wanita simpanan punya mulut besar seperti itu. Biarkan kau sombong. Ge Fei Fei. Nah, aku adalah investor yang diundang oleh ayahmu, Ge Wenbin, dari Haicheng. Kau akan menyesal menghina aku. Nona, Tuan memang sibuk dengan perusahaan urusan investasi. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Jika kau tidak percaya, kau bisa ambil ponselku dan telepon ayahmu untuk mengonfirmasi. Kau masih bilang itu bukan apa-apa? Baru saja berpisah, dan dia menelponmu lagi. Tutup mulutnya. Kakak Sumei, kau sudah bekerja keras. Sudah istirahat dengan baik, aku akan datang menemuimu segera. Meng Qingyun. Baiklah. Kau sudah bekerja keras. Apa sebenarnya yang telah kalian berdua lakukan? Bekerja begitu keras. Bertemu setiap 2 hari tidak cukup, dan dia datang menemuimu lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, aku di sini untuk membahas bisnis. Kau berbohong. Aku akan kupas kulit wanita tuamu. Tahan dia. Aku menyarankanmu berhenti. Qingyun, kali ini terima kasih padamu untuk menjamu kakak Sumei dari Haicheng yang memiliki aset triliunan. Selama kita bisa amankan kerjasama ini, keluarga kita akan melambung tinggi. Di sini, ayah mertua telah tiba. Kamar tempat kakak Su beristirahat ada di sini. Karena mencuri suamiku, kau wanita tak tahu malu.
Ge Fei Fei, apa yang kau lakukan? Ge Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Ayah, Ge Wenbin, mengapa kamu tidak datang menyelamatkanku? Kamu Rapchanstu perempuan yang tidak berbakti. ayah. Kamu benar-benar mendorongku untuk wanita ini? Maaf, Kakak Sumei. Maaf, Presiden Su. Presiden Su. Dia benar-benar datang untuk membahas bisnis. Semua ini salahku karena tidak mengajarkan putriku dengan baik. Mohon bersikap lapang dada. Maafkan aku. Maafkan. Mengapa aku harus memaafkan? Aku tidak tahu. Aku benar-benar minta maaf. Ayah, selamatkan aku. Beraninya kamu. Awalnya aku ingin menamparmu, tapi tanganku sakit. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Maaf, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Bukankah kamu yang paling mencintai suamimu? Qingyun, kemarilah. Tanpa dia untukku. Tidak, Qingyun. Jika kamu tidak menamparnya, dia Ge Fei Fei hari ini tidak akan bisa meninggalkan pintu ini. Mertua, Tampar. Xiaofan. Tamparan ini adalah untukmu. Ge Wenbin, saya umumkan bahwa grup Shanghai menarik investasinya di Gaze Pharmaceutical Anda. Juga, saya belum selesai dengan Gaze Pharmaceutical. Sumei, saya akan mengantarmu keluar. Tidak berguna. Kamu tahu, sudah berapa lama saya mempersiapkan investasi ini? Sekarang kamu sudah merusak semuanya. Dan kamu telah membuat musuh kuat untuk Gaze. Ya, saya tidak tahu. Dan saya tidak bermaksud. Saya sangat marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya karena seorang wanita tua, itu akan merusak hubungan saya dengan ayah dan Qingyun. Sudah seharian, dan ayah masih tidak mau bertemu saya. Ya, Sudah selesai. Sepertinya kali ini, ayah benar-benar marah. Qingyun memang hebat. Selalu menghilang sepanjang hari, tak tahu apa yang dia sibukkan. Nona. Keluar. Ayah mertua, apakah Anda masih khawatir tentang case yang disangsi oleh grup Shanghai? Ya. Ini semua kesalahan Fei Fei karena menyinggung Sumei. Sekarang, Agit sudah sedikit mana-mana, cu. Dan tidak bisa berbisnis apapun. Sebetulnya, saya punya cara untuk membantu Gaze. Qingyun, sungguh seorang profesor yang merancang rencana dukungan pedesaan. Ide yang sangat bagus. Lihatlah mertua, orang-orang yang belajar di daerah pedesaan sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Rencana dukungan kami kali ini telah memberikan kontribusi besar kepada seluruh Yuncheng. Setelah kebaikan kami mendapat perhatian atasan, maka kita akan menerima lebih banyak rencana dukungan. Para mitra itu yang beralih ke grup Shanghai akan datang meraba-raba. Benar. Kadang-kadang, berpura-pura diperlukan. Keluarga kami tidak perlu khawatir tentang pesanan. Siapa yang Sumei kira dia ini? Dia ingin menghancurkan keluarga G kami. Qingyun, saya bisa melihat bahwa Anda benar-benar peduli pada keluarga G kami. Belum pergi? Naik dan periksa situasinya. Tunggu sebentar. Maaf, bos. Saya ketinggalan bus. Apakah keluarga G Anda masih membuka lowongan? Mertua, daftar kelompok kami sudah penuh. Saya ingat. Maka saya akan pergi dulu. Masih kurang satu. Kurang satu, sekretaris pribadi. Xiaofan, apakah Anda lihat karakter baru telah muncul? Saya dengar bahwa Qingyun menggunakan proyek dukungan itu untuk memulihkan reputasi G. Saya juga harus melakukan sesuatu. Pertama, untuk membantu Qingyun,
Dan kedua, untuk membiarkan ayah tenang. Saya harus bekerja keras untuk membuat Qinghyun dan ayah melihat saya dengan cara baru. Barang siapa ini? Anda masuk ke sini. Bodoh mana yang berani mengambil tempat saya? Itu is like Secretary ang Tuar Ober Sekretaris Chen. Sekretaris ketua baru. Kapan dia datang? Mengapa saya tidak tahu? Yes, datang bersambachin di proyek dukungan pedesaan. Orang desa lagi. Betapa gigihnya. Anda perlu sama di sini. Wakil Presiden Qinghyun berkata, "Ide waparni kantor in XCC. Don't try to pondering berarti Sekretaris Chen tak wedi say. Or set her palagrins dekan karyawan law." Meng Qinghyun. Buka pintu, cepat buka. No. Kawakit Presiden Qinghyun start Q-spam bashgal sa parao. Untuk nandas terbaction on der South. Menyingkir dari jalan. Ayah, mengapa itu Anda? Wah, singnas na yang kiksu or di kantor belai hal seperti. Anak perempuan yang tidak tahu terima kasih. Saya akan membunuhmu, gadis desa. Fei, bagaimana kamu bisa memperlakukan ibu tirimu seperti ini? Kamu sudah tahu perselingkuhan mereka sejak lama, dan kamu masih melindungi gadis desa ini? Siapa dia bagimu? Fei, ibu tiri dipekerjakan melalui saluran yang tepat. Dia juga salah satu dari target dalam program dukungan kami kali ini. Ibu tiri. Memuakan cara kamu memanggilnya. Kamu ingin sekali mencari selir untuk ayahku, ya? Jadi proyek yang kamu mulai ini untuk hal-hal kotor ya? Ternyata Geshi sangat tidak munafik. An person industring daerah bertesan, and virus sebenarnya dengan with a project untuk merekrut harem. Jika ini berlanjut, reputasi Geshi akan dihancurkan oleh anak perempuan pemberontak ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi ibuku seperti ini? Beraninya kamu menyebut ibumu? Untuk memenuhi wasiat terakhir ibumu, aku membesarkanmu sendirian. Sudah kamu tidak membantu sama sekali. Yang kamu lakukan hanya minta uang dan membuat masalah sepanjang hari. Geshi adalah hasil kerja kerasku dan ibumu. Kamu terus melukainya lagi dan lagi. Geshi, apakah ibuku tahu bahwa kamu menggunakan nama Geshi untuk mencari selir? Fei, ibu tiri bukan selir. Dia dipekerjakan secara terbuka dan sah. Selain itu, ayah mertuaku sudah sendiri bertahun-tahun. Dia berhak mengejar cinta. Maaf semuanya. Skandal keluarga terbongkar. Fei masih belum bisa menerimanya. Geshi kami memperlakukan karyawan dengan keadilan mutlak. Kami tidak pernah melakukan favoritisme. Tambahan lagi, gaji bulan ini akan digandakan. Saya harap semua orang akan menjaga kerahasiaan kejadian hari ini. Bubar. Kembali. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Expose hal-hal yang kamu rekam hari ini di ponselmu kepada publik. Kamu bodoh. Aku sangat menyesal memilikimu. Apakah kamu menyesal memilikiku? Aku sekarang adalah ahli waris tunggal Geshi. Ketika kamu tua, kamu masih akan bergantung padaku untuk mendukungmu. Siapa bilang itu adalah ahli waris tunggal Geshi? Di perutku ada juga seorang ahli waris. Badang kamu katakan, kamu hamil anak ayah. Benarkah itu? Susu, kenapa tidak bilang lebih awal? Saya baru tahu. Sudah sering dari bulan. Sina udah minta orang periksa. Kata mereka pasti anak laki-laki. Anak dalam perutku ini juga bisa mendukung Wenbin di masa tuanya. Wenbin? Ya, anak kita pasti Roms baik daripada anak kita yang sekarang. Lebih patuh dan baik hati. Maksud kamu apa? Fei, ibu tiri hamil. Jangan takuti dia. Apakah bisa lahir atau tidak, masih belum pasti. Maksud kamu apa? Dan bagaimana kamu supaya bisa mengutuk anak ayah seperti ini? Ini saudara sendiri. Kamu tidak layak. Pergi. Susu, kamu baik-baik saja. Fei. Wenbin, perutku sakit. Anak kita. Susu, jangan takut. Wenbin, ini anak perempuanmu. Dia ingin bunuh anak kita. Naga Fei, saya ingin putuskan hubungan ayah anak.
Lepaskan barang-barang saya. Apa kamu membuang barang saya? Ketua sudah memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kamu bukan lagi nona muda kami. Go Wenbin, beraninya kamu? Beraninya kamu? Jangan lupa Gaze Pharmaceuticals. Kayak berkat, ibuku. Keluar! Nona Chen, anaknya tidak terselamatkan. Kamu tidak perlu melangkah sejauh ini. Ini pilihan saya sendiri. Dulu, kakak Xiaofan menyelamatkan saya dari ayah pemabuk saya, dan membawa saya dari kolam bekerja. Dan setting yang saya bayar balik ya. Tapi, Kakak Ching Yun, jelas ini saya pilih sendiri. Kata-kata GVV tidak salah. Anak ini, dan dia tahu, digugur. Mereka akan seperti kakak Xiaofan, dibunuh olehnya. Susu. Saya sudah memutuskan hubungan ayah anak dengan GVV. Susu, bagaimana anak kita? ayah yang mertua, anak ibu tiri, tidak terselamatkan. Apa? Bodoh itu. Ini anak yang saya rindukan bertahun-tahun. Ayah mertua, karena Fei sudah memutuskan hubungan denganmu, maka sebagai suaminya, saya harus mengundurkan diri dan pergi. Keluarga G... Tidak. Ching Yun. Apa maksudmu? Ching Yun. Kamu berbaik. Berulang kali membantu Gaze mengatasi krisis. Gaze membutuhkanmu. Bercerailah. Oh, kamu tinggal. Dia pergi. King Yun, kamu mau cerai denganku? Aku mohon jangan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak bisa tinggalkan aku. Tentu tidak. Karena aku memilihmu, aku adalah suamimu. Dan aku akan selalu menjadi suamimu. Tapi ayah ingin aku memindahkan semua saham Geshi kepadamu. Sayang milikku adalah milikmu. Sahammu hanya disimpan sementara padaku. Wenbin sekarang dia hanya peduli pada ibu tiri itu. Mengenai saham di tanganmu, aku sekarang hanya memiliki 20%. 40% di tangannya, aku takut dia akan memberikannya semua padanya di masa depan. Jangan harap. Geshi didirikan oleh ibuku sendiri. Mengapa harus jatuh ke tangan orang asing? Aku bisa membantumu melindungi Geshi. Tapi, kamu harus membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu harus membantuku. Ambil kembali saham dari Wenbin semuanya. Ayo kita ambil kembali saham dari ayahmu. Apa? Bukankah dia sudah cukup menyakitimu? Kamu mendaftar di Departemen Kedokteran Yunda hanya untuk memenuhi keinginannya. Kamu menghabiskan begitu banyak masa mudamu untuknya. Dia meninggalkanmu karena orang luar? Ya, kamu benar. Aku adalah putrinya yang sah, bagaimanapun juga. Sekarang dia benar-benar mengusirku dari perusahaan G untuk seorang seller. Hak apa yang dia miliki? Jangan khawatir, sahammu hanya sementara disimpan bersamaku. Setelah kita menjatuhkan Wenbin, semua saham akan menjadi milikmu. Ching Yun, karena kamu sempat suku, uang dari perusahaan G akan menjadi milik kita berdua sebagai pasangan. Tapi aku baru saja masuk ke perusahaan GE, dan aku hanya seorang wakil presiden. Bagaimana mungkin kita menjatuhkan ayahmu? Aku tahu. Grup Shanghai. Tolong bantu aku. Dulu kau lakukan padaku hal-hal seperti itu, jangan kira dengan berlutut sekarang. Aku akan memaafkanmu ya. Presiden Su, aku hanya melakukannya karena terlalu mencintai King Yun, sehingga aku salah paham padamu dulu. Aku buta. Saat itu, aku benar-benar salah mengira kau orang lain. Ya, Katsume. Fei benar-benar tahu dia salah. Dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga G. Tolong maafkan dia. Kau bahkan bukan lagi pewaris keluarga G. Mengapa aku harus repot denganmu? Keluarga G mungkin tidak sekuat grup Shanghai, tapi masih menjadi pesaing terkuatnya di Yuncheng. Jika King Yun mengakuisisi Gaze Pharmaceutical semua asetnya, kami bersedia membagikan 15% denganmu. Itu terdengar seperti hal yang baik. Tapi, mengapa kau mengkhianati Wenbin? Bagaimanapun, dia adalah putra kandung ayahmu. Dia bukan ayahku. Sejak dia, untuk wanita itu, mengusirku dari keluarga G, aku sudah memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Ya, Katsume. Dia sekarang berseteru dengan Wenbin. Jika tidak, dia tidak akan datang padamu. Baik, di dunia bisnis tidak ada musuh abadi. Aku terima tawaranmu. Tapi, kau takut menampar dirimu sendiri 10 kali dulu, agar aku bisa melampiaskan kemarahan dulu itu.
Maksudku bukan di sini. Dulu kau sebut aku selir. Bagaimana aku dengar bahwa kau sendiri adalah selir yang merebut Qingyun dari orang lain? Apa maksudmu? Maksudku, sebelum kau pergi ke G's Pharmaceutical, sebuah tempat yang dilalui setiap karyawan G's Pharmaceutical, pergilah ke sana dan katakan kau selir. Pergi ke sana dan tampar dirimu sendiri. Sumei, kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa menghinaku seperti ini? Sumei, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau mempermalukanku seperti ini? Tidak mau? Kalau gitu lupakan saja. Dan kerjasama tidak akan terjadi. Fei Fei, jadi kakak Sumei tidak bermaksud menghinamu. Dia ingin meminjam identitasmu sebagai putri Ge Wenbin untuk menjatuhkannya. Hanya ketika reputasinya ternoda, perusahaan Ge akan benar-benar jatuh ke tanganku. Begitu ya. Ge Wenbin, kau monster. Untuk melibatkan Mang Qingyun, kau memaksaku menjadi selir. Sekarang, untuk selirmu sendiri, kau mengusirku dari rumah. Kau monster. Presiden perusahaan GE sebenarnya menggunakan cara-cara licik seperti itu. Jika kau melakukan ini, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang kau inginkan. Aku adalah selir. Ge Fei Fei, si bodoh itu, masih ingin membuatku menderita lagi. Di bawah tekanan Zenhai, reputasi perusahaan GE baru saja membaik sedikit dan dia melakukan trik ini lagi. Qingyun, tolong bantu aku. Ketua, aku tidak bisa membantu. Kaulah yang membuatku menceraikannya dulu. Sekarang dia membenciku juga. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Ketua, para pemegang saham menuntut agar kau mengundurkan diri dari posisi ketua kepada Wakil Presiden Qingyun. Apa? Reputasimu terlalu buruk sekarang. Zenhai sedang menekan kita lagi. Jika kamu ingin saya tidak menarik investasi, kamu harus mengundurkan diri. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Ketua telah bekerja keras untuk keluarga Gi selama puluhan tahun. Bagaimana dia bisa mengundurkan diri? Kebijakan dukungan itu telah terbongkar oleh Ge Fei Fei tidak sesuai namanya. Kebijakan preferensial dari atas akan segera dicabut. Lalu, bukannya dari mitra kerja sama yang berbalik melawan Zenhai, semua akan lari? Tidak hanya itu. Bahkan urusan kita akan segera terbongkar. Iya, cukup. Jangan katakan lagi. Untuk melindungi keluarga Gi, saya bersedia mengundurkan diri. Dan memberi sini jalan untuk orang yang mampu. Berikan itu kepada Qingyun. Ketua, ini tidak baik, bukan? Tidak perlu membujuk lagi. Pikiran saya sudah bulat. Saya umumkan, Meng Qingyun sebagai ketua baru. Qingyun, kamu adalah penerus yang saya bina. Lindungi keluarga G dengan baik. Hidup saya dan susu nanti. Semuanya bergantung padamu. Berantakan. Apa yang perlu dilindungi? Sumei, kamu, bagaimana kamu bisa terlibat dengan dia? Apa yang kamu katakan dalam rapat tadi saya telah merekam semuanya. Selain itu, saya akan berangkil polisi. Apa? Kamu brengsek. Bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Lengan keluar. Sama tidak? Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan ayah anak dan mengusir saya dari keluarga G? Ya, saya adalah orang luar. Kami telah trial laporan untuk menyelidiki Ge Wenbin dan semua mantan anggota dewan. Ge Fei Fei, kamu juga terlibat dalam menjual obat palsu. Siapa yang tidak tahu bahwa saya, Ge Fei Fei, adalah playboy? Kamu tidak pernah membiarkan saya berpartisipasi dalam keputusan besar perusahaan. Jangan berani-beraninya menyeret saya ke dalam ini. Setelah skandal obat palsu, nilai pasar keluarga G akan turun dari 5 miliar menjadi 500 juta. Ini adalah hasil dari keuntungan kotor Anda. Anak perempuan tidak tahu berterima kasih. Jika keluarga G runtuh, usaha saya dan ibumu akan sia-sia. Apakah kamu senang sekarang? Bukankah masih ada 500 juta? Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Selama itu di tangan Qingyun, itu pada akhirnya akan menjadi milikku. Qingyun, kamu akan memberikan sisa saham kepada saya, benar? Apakah kamu pikir Peng Seski memberikannya padamu? Apa kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu? Apa? Fei Fei, sudahkah kamu lupa bahwa kamu sudah bercerai? Qingyun, aku melakukan semua ini untukmu. Kamu akan mengembalikan sisa uang Gesi kepadaku, kan? Bukankah kita sudah setuju? Sisa uang Geshi harus pertama-tama ditransfer ke Tensu. Lalu ke aku. Aku Zenhai tidak butuh uang kecil ini.
Aku hanya tidak tahan bahwa Geshi korup di dalam, menjual obat palsu, dan merugikan keluarga pasien. Dan aku bekerja sama dengan Zenhai akan mencuri semua aset sisa Geshi. Untuk tujuan medis, untuk operasi, untuk membantu lebih banyak orang. Apa? Ternyata begitu. Dasar idiot. Membantu orang luar untuk bersekongkol melawanku. Tak pernah kira. Kamu juga akan dikhianati, ya? Baiklah, Meng Qingyun. Jadi kamu selalu jatuh cinta dengan pria kurir itu. Kamu menghancurkanku, menghancurkan Geshi. Dasar bajingan! Sesama pemegang saham, aku sarankan kamu mengadakan kembali rapat pemegang saham untuk memecat pria pencari uang ini. Aku juga belajar kedokteran. Aku juga bisa memimpin Geshi. Aku punya hal lain untuk dilaporkan. Saya menuduh Ge Feifei atas kecurangan akademik. Bertahun-tahun lalu, Ge Wenbin lah yang memanipulasi sistem dan merebut kursi dari seorang siswa pedesaan agar Ge Feifei bisa masuk Universitas Yunda. Ya, bagus. Sekarang kamu memiliki pelanggaran lain. Saya tidak. Kamu bilang saya merebut kursi orang lain untuk masuk universitas. Lalu tunjukkan buktinya padaku. Biarkan dia datang menghadapiku. Sialan itu Shen Xiaofan sudah mati. Saya ingin lihat siapa yang bisa kamu temukan untuk menghadapiku. Bertahun-tahun lalu, orang yang dipalsukan identitasnya adalah tunangan saya, Shen Xiaofan. Sekarang dia dalam keadaan vegetatif, masih terbaring di ranjang rumah sakit. Apa yang kamu katakan? Dia belum mati? Pemalsuan itu terjadi terlalu lama. Memang tidak ada bukti. Para pemegang saham yang terhormat, kalian telah mengenal keluarga Ge selama puluhan tahun. Mungkin kalian memiliki bukti. Selama seseorang bisa menyediakan bukti untuk menebus kesalahan mereka, saya bisa mengurangi hukuman mereka. Saya memiliki bukti. Diam. Meng Qingyun, ini hanya kasus kecurangan akademik. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku? Ketika saya keluar, saya akan pastikan kamu selesai. Diam. Kamu memaksanya membongkar semua rahasia kotormu. Pengalaman penting. Ketua, bagaimana kamu tahu saya memiliki hal lain untuk laporkan? Ge Feifei mengatakan dia adalah selir dan menghancurkan hubungan kita. Tapi dia melewatkan satu hal. Dia ingin mencelakakan saya. Pada hari saya menikah dengan Xiaofan, mengendarai mobil, dan menabrak Xiaofan hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Ge Feifei adalah pembunuh. Apa? Meng Qingyun, diam. Kamu hanya orang desa. Saya lah Xian Petremiu dan mendukungmu hingga posisimu sekarang. Saya memberimu uang dan kekuasaan. Jadi mengapa kau tidak mencintaiku? Mengapa kau memperlakukan saya seperti ini? Saya orang desa, tapi Xiaofan dan saya bisa hidup stabil dan damai dan mendapatkan semua yang kita inginkan. Kamu orang kaya yang harus datang dan merusak kehidupan baik kami. Apa gunanya mengatakan semua ini? Bahkan jika itu saya yang membunuh gadis desa itu, apakah kau punya bukti? Saya dengar bahwa pengawasannya sudah rusak sejak lama. Tunjukkan buktinya jika kau bisa. Apakah kau punya bukti? Kau bilang, apakah dia punya bukti? Kau bilang... Siapa bilang saya tidak punya bukti? Saya adalah bukti terbaik. Aku adalah bukti terbaik. Kamu baru saja bangun, jaga dirimu. Kamu sudah sadar? Ge Feifei, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ini selesai. Semua ini akhirnya selesai. Kamu sudah bekerja keras selama 6 bulan terakhir, Qingyun. Semua ini untukmu, itu sepadan. Profesor Meng, apakah kamu ingin bergabung dengan Zenhai? Tidak. Aku ingin kembali ke kehidupan asliku. Untuk menjadi guru di universitas. Untuk mendidik dan memelihara orang, membantu mereka seperti He Xiaofan dan kami, orang desa, mengubah takdir mereka. Itulah yang ingin kulakukan. Aku akan mengikuti keinginanmu untuk menyumbangkan semua uang Ge untuk tujuan medis, untuk penelitian bedah, untuk membantu lebih banyak pasien yang terluka dalam kecelakaan mobil.
maka aku akan merepotkanmu dengan itu. Sebenarnya ada sesuatu yang telah kusembunyikan darimu. Apa? Aku diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Yunda. Kamu bagus sekali. Lalu, Profesor Meng, apakah kamu keberatan menerima mahasiswa yang lebih tua? Bagaimana aku bisa keberatan? Kamu akhirnya mewujudkan mimpimu juga. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan besar.